ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حبيب الجبار. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di hari yang mulia ini dan di masjid yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada segenap kaum muslimin muslimat umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Takwa itu artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang wajib laksanakan semuanya, yang haram tinggalkan semuanya, yang sunnah laksanakan semampunya. Jika itu kita lakukan, maka banyak sekali balasan yang Allah akan berikan. Salah satunya Allah berjanji dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ikut aturan-aturan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan pada urusannya. Baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, semua akan dimudahkan oleh Allah dengan bertakwa kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa begitu cepat waktu ini berlalu di hadapan kita. Rasa-rasanya barusan kita menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi dengan terbenamnya matahari di hari yang kemarin, disambut dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil, maka bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa? Karena seluruh kebaikan, kemuliaan, keberkahan yang Allah curahkan di bulan Ramadan tidak Allah berikan untuk umat yang lain, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang di dalam sabda yang lain, beliau Nabi Muhammad SAW mengutarakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah, latamannau an yakuna haulan kamilan." Kalau manusia itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan dari kebaikan dan keberkahannya, niscaya mereka akan berangan-angan satu tahun semuanya dijadikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah para hamba-hamba Allah
mengisi hari-hari Ramadannya dengan berpuasa dan menjaga dirinya daripada hal-hal yang tidak baik, dan menghiasi dirinya dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah, Ramadan merupakan salah satu perantara atau sarana Allah untuk mendidik hamba-hambanya. Maka yang lulus dari pendidikan Ramadan tersebut, dia akan mendapatkan titel atau gelar dari Allah Al-Muttaqin. Maka siapakah orang yang mendapatkan titel Al-Muttaqin tersebut? Yang betul-betul di dalam bulan Ramadan mengikuti sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Adapun bukti dari hamba yang mendapatkan titel Al-Muttaqin adalah ketika dia keluar dari bulan Ramadan. Yang pertama, kalau mau tahu siapa orang yang sukses dalam pendidikan Ramadan dan mendapatkan titel Al-Muttaqin, yang pertama ciri-cirinya adalah hubungan dia kepada Allah tambah baik. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, setelah Ramadan sholat 5 waktunya dijaga. Yang dulu malas ke masjid, setelah Ramadan dia rajin ke masjid. Yang dulu dia suka buka aurat, setelah Ramadan takut kepada Allah untuk membuka auratnya. Yang dulu ketika bulan Ramadan dia rajin baca Al-Quran, setiap hari bersama Al-Quran, setelah Ramadan tetap istiqomah selalu di dalam membaca Al-Quran. Yang dulu sebelum Ramadan malas pergi ke majelis ta'lim, malas pergi ke perkumpulan yang baik, setelah bulan Ramadan dia rajin untuk pergi ke majelis ta'lim dan perkumpulan yang baik. Yang dulu di sebelum bulan Ramadan suka maksiat, jauh dari Allah, setelah keluar dari Ramadan dia tenang kalau dekat kepada Allah dan dia senang untuk berbuat kebaikan. Hubungannya kepada Allah tambah baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang lulus dari pendidikan Ramadan mendapatkan gelar Al-Muttaqin, ciri yang kedua adalah hubungannya sesama hamba Allah tambah baik. Yang dulu suka menzalimi orang, keluar dari bulan Ramadan dia suka menolong orang. Yang dulu suka bertengkar, bermusuhan, sekarang dia suka nyambung tali silaturahmi. Maka oleh sebab itu ingat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya. Beliau bertanya kepada para sahabat, apa kata Nabi? Camkan hadis ini, hadirin hadirat, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabat, apa kata beliau? Apa dulu namanya al-muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis fina alladhi hamalahu wa lamata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, kata sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum fa furihat alayhi thumma furiha fin nar. Camkan baik-baik. Apa artinya? Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sholat banyak, membawa pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, ibadahnya luar biasa. Tetapi kata Nabi Muhammad, dia dulu di dunia pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang berbuat zina tanpa bukti, pernah menumpahkan darah orang, pernah makan harta orang, pernah melukai orang tanpa sesuai syariat, pernah memukul orang tidak sesuai syariat. Maka kata Nabi Muhammad, pahala dia, pahala sholat dan ibadahnya akan diberikan kepada orang-orang tersebut yang dia zalimi. Sehingga kalau pahalanya habis, sementara orang-orang yang dizaliminya masih ramai menuntut dia, maka dosa-dosa orang yang menzalimi itu, orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada dia, kata Nabi Muhammad, sehingga dia dijebloskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ibadahnya baik, sholatnya bagus,
puasa, zakat, ibadah, tapi hubungannya sesama manusia tidak baik, gagal masuk surga. Hadirin, dijebloskan ke neraka oleh Allah SWT. Maka dari itu jaga dua perkara hadirin, jaga hubungan kita kepada Allah dan jaga hubungan kita kepada sesama hamba Allah, terutama anak kepada orang tua. Hati-hati hadirin, apapun yang dilakukan oleh seorang anak, sebanyak apapun ibadah wajibnya, sebanyak apapun ibadah sunnahnya, kalau sampai dia tidak mendapatkan ridho orang tuanya, semua amal solehnya, semua amal kebaikannya tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Semuanya sampah, tidak dilihat oleh Allah. Kalau anak durhaka sama orang tua, maka yang durhaka sama orang tua, baik-baik hubungan, minta ridhonya, cium tangan kakinya, minta maaf, karena tidak ada gunanya semua yang kita lakukan kalau tidak dapat ridho orang tua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, istri kepada suami. Istri, kalau ingin dapat ridho Allah, kunci utamanya adalah ridho suaminya. Tapi ingat, anak wajib taat sama orang tua, istri wajib taat sama suami, tetapi selama perintah mereka tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi Muhammad. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun kalau menyuruh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kalau ingin dapat ridho Allah, kalau ingin selamat hidupnya, taat kepada suami selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah. Suami bagaimana kepada istri? Istri wajib taat kepada suami. Suami bagaimana? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa kata Allah? Perlakukanlah istri kalian dengan baik, kata Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa la'in. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Dan tidak ada seorang laki-laki yang dia menghina istrinya kecuali laki-laki itu terhina, tercela di sisi Allah SWT. Jadi para suami kalau ingin mulia di sisi Allah, muliakan istri. Kalau menghina istri saja tercela di sisi Allah, apalagi lebih dari itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudara-saudariku, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ingat, banyak daripada kebiasaan masyarakat ketika sholat Id buat dosa yang baru, bersalam-salaman dengan yang bukan mahram. Ingat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la an yud'ana fi ra'si ahadikum bimikhyab min hadid khairun lahu min an yamassa ra'atan la tahillu lahu. Apa kata Nabi Muhammad? Sungguh jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik atau lebih ringan daripada harus bersentuhan dengan perempuan atau lawan jenis yang bukan mahram. Jadi artinya kalau kepala kita saja ditusuk dengan paku besi sakit, dengan jarum besi sakit, tapi itu lebih ringan sakitnya dibanding siksaan yang didapatkan oleh orang yang bersentuhan kulit dengan orang yang bukan mahram lawan jenisnya. Maka hati-hati, jangan sampai masuk hari Idul Fitri kita mulai dengan dosa yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadirin ingat, para ulama berkata, laisal id liman labisal jadid, wa innamal id man ta'atuhu tazid wa 'anil ma'asi ba'id. Kata ulama, bukanlah hari raya itu hanya berpakaian yang baru saja, tetapi hari raya yang sebenarnya adalah orang yang taatnya bertambah kepada Allah dan tambah jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari maksiat. Hadirin, dulu keluarga Nabi Muhammad pernah di hari Idul Fitri tidak ada pakaian baru, hadirin. Tapi mereka tetap bahagia. Kenapa? Karena mereka tambah taat kepada Allah dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi saudara-saudari yang belum dikaruniakan oleh Allah pakaian baru, jangan bersedih. Keluarga Nabi Muhammad pernah merasakan itu dan mereka tetap bahagia. Kenapa? Karena inti daripada hari raya adalah tambah dekatnya seorang hamba kepada Allah dan tambah jauh dari maksiat. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kulla yawmin la na'sillaha fihi fahuwa lana 'id. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap hari kalau kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari itu merupakan hari raya untuk kita semuanya. Hadirin, hadirat saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ayo sama-sama
Di akhir khutbah ini angkat tangannya, khusyukkan hatinya, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, di hari yang mulia ini kami sama-sama berkumpul di rumahmu ini, ya Allah. Kami sama-sama berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri. Kami mohon, ya Allah, berkah Nabi Muhammad SAW, berkah keluarga beliau, berkah sahabat beliau, berkah orang-orang soleh. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Terima taubat kami, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang membesarkan kami, yang mendidik kami, yang banyak berkorban untuk kami, ya Allah. Ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon, ya Allah, luaskan kuburan orang tua kami, terangkan kuburan orang tua kami, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga, ya Allah. Jangan siksa mereka, sayangilah mereka, ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami masih hidup, guru-guru kami, anak istri, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, dalam keadaan sehat dan afiat. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan kemarin Ramadan yang terakhir untuk kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali, ya Allah, ke Ramadan pada tahun-tahun berikutnya, ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, kami rindu untuk salat tarawih lagi, ya Allah. Kami rindu untuk sahur kembali bersama keluarga kami, ya Allah. Kami rindu membuka puasa, ya Allah, bersama saudara, keluarga dan sanak famili kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, pertemukan kami kembali pada Ramadan tahun berikutnya, ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam ridha dan berkah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah, yang taat kepada-Mu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang membahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia, ya Allah. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami, ya Allah, tinggal kendaraan kami, tinggal harta benda kami, tinggal jabatan kami, ya Allah, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai, ya Allah. Apabila tiba waktunya kami kembali kepada-Mu, ya Allah, kemudian wali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah, ya Allah. Berilah kami semua, ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, anak istri, keluarga kami, orang-orang kami sayangi semuanya, ya Allah, syafaat Nabi Muhammad. Masukkan kami dan mereka semua ke surga bersama Nabi Muhammad. Izinkan kami dan mereka semua untuk cium tangan Nabi Muhammad, melihat wajah indah Nabi Muhammad, duduk dekat Nabi Muhammad, sebelum meninggal dunia dapat mimpi Nabi Muhammad, ya Allah. Berkahilah Indonesia dan rakyat Indonesia, ya Allah. Selamatkanlah Indonesia dan rakyat Indonesia, ya Allah. Jauhkanlah Indonesia dan rakyat Indonesia dari segala macam musibah, malapetaka, bencana dan wabah penyakit, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami dunia akhirat, selamatkan kami dan mereka dunia akhirat, ya Allah. Mudahkan kami untuk taat ibadah kepada-Mu dan jauhkan kami dari maksiat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد
أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين فيه جزيل الأجور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور نحمده سبحانه وتعالى فهو أهم محمود وأجل مشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الجذور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم النشور أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد وهو يوم عظيم فأكثروا من ذكر الله السميع العليم وأكثروا من قراءة القرآن العظيم وأكثروا من الصلاة على النبي الكريم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر
Oh iya.